Anda kembali di live event Indonesia Memilih 2024 di Metro TV. Pemirsa, salah satu yang dikeluhkan ini terkait dengan potensi menciderai pelaksanaan pilkada kemarin itu adalah terkait dengan politik uang. Dan tadi Mbak Titi sudah menyatakan bahwa ini sudah sulit diubah, apalagi kalau kita melihat ke belakang penegakan hukumnya juga ternyata tidak sebanding dengan angka di lapangan. Pak Ian, apakah itu juga tercermin sentimennya warga itu sebenarnya concern nggak sih, peduli nggak sih soal politik uang ini? Ya, jadi gini, ada dua hal yang menarik begitu dari tanggapan di medsos terkait dengan politik uang. Pertama itu adalah akun-akun media yang menerbitkan hasil-hasil survei, dan rata-rata itu sudah mulai publik kita permisif terhadap fenomena politik uang ini. Gitu. Terus kedua, guyonan-guyonan. Ada yang menarik guyonan, Mas. Jadi gini, netizen bilang kalau mau dekati pemilih itu pendekatannya komunikasi, Mbak. Komunikasi itu singkatan dari teko, muni sama kasih. Coba dijelaskan. Teko itu datang. Muni itu ngobrol-ngobrol. Terus belakangnya kasih, harus dikasih. Kalau cuma teko, muni, ora kasih, kagak jadi. Gitu, tekomunikasi, gitu. Nah itu sampai segitunya, masih itu, masih sampai sekarang, dan itu menjadi bagian keseharian. Dan ini kan yang ditakutkan begitu, bahwa ketika politik uang menjadi kewajaran, menjadi satu hal yang biasa, tahu sama tahu, artinya kualitas demokrasi kita itu anjlok. Kalau saya membandingkan dengan Pilpres, Pak Ian, itu kan cukup reality check ya, kayak ditampar dengan fakta ya. Kalau kita melihat bahkan itu dilakukan secara terang benderang. Kita tidak usah menonton liputan investigasi. Kita tinggal buka sosial media, mereka terang-terangan menerima serangan fajar, silakan langsung DM. Nah, kalau yang pilkada kali ini itu lebih banyak yang menormalisasi atau mengecam? Masih menormalisasi, walaupun jumlahnya tidak sebesar waktu di Pilpres kemarin. Lebih banyak yang menormalisasi. Seperti itu. Tadi saya dapat itu statement dari Mbak Titi, dan saya, oh iya betul ya, gitu, bahwa ada semacam publik itu udah semacam malas dengan proses demokrasi yang sekarang begitu. Makanya nanti kita lihat nanti tingkat partisipasinya seperti apa gitu. Kalau di medsos gitu, itu percakapannya tidak setinggi 2024 Pilpres misalkan, atau misalkan kita head to head Jakarta ya. Pilkada Jakarta 2017 dengan yang sekarang itu lebih tinggi 2017, percakapannya luar biasa. Memang pada saat itu politik identitas cukup tinggi, gitu ya, tinggi lah bisa dikatakan gitu. Nah sekarang ini relatif nggak terlalu besar percakapannya begitu. Kami pikir pertama itu karena memang lebih banyak pola kerja mesin partai yang bekerja dibanding dengan medsos. Tapi kami juga melihat ada fenomena yaitu masyarakat itu udah cenderung apatis dan apatis ya. Gitu. Itu kok bisa terjadi sih, Mbak Titi? Maksudnya ini kita kan pilkada di tahun yang sama ya dengan Pilpres. Jadi masyarakat belum keluar dari kelelahan politik Pilpres. Saya kalau tanya sama Pak Ian misalnya, pasti ada perasaan baru juga kemarin Pileg Pilpres, sudah gitu narasi elit daerahnya kok sama dengan narasi elit nasional. Seperti tidak ada atau minim sekali terobosan. Jadi orang merasa regularitas dan suatu pola yang menjenuhkan begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu banyak kontroversi. Kita tahu ya untuk proses pencalonan itu misalnya ada koalisi yang sangat besar yang berusaha merangkul semua dukungan dari partai politik. Kemudian ada upaya untuk melawan, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi ternyata kok yang dicalonkan juga tidak sesuai dengan ekspektasi publik, kira-kira kan begitu. Dan itu yang juga melihat mereka merasa makin jenuh dan makin apatis. Kami di Fakultas Hukum UI di mata kuliah saya, Hukum Pemilu, teman-teman mahasiswa sekitar 90-an orang saya minta untuk menyebar di TPS-TPS mereka dan mengikuti proses penghitungan serta memfoto hasil ya. Dan ternyata dari laporan kawan-kawan yang turun ke sejumlah TPS, hampir tidak ada TPS yang mereka ikuti angka partisipasinya di atas 65%. Bahkan di sejumlah sebaran titik di Kota Bekasi, di Kota Depok, di Tangerang Raya, di Jakarta, paling tinggi yang dilaporkan kepada saya angka partisipasi itu 67%. Walaupun ini tidak pakai sampel yang akademik ya, ini hanya berbasis di mana mereka tinggal. Di TPS saja, di TPS saya angka partisipasinya kurang dari 60%.
Bahkan di TPS Kawan itu kurang dari 50% di Tangerang Selatan begitu. Jadi situasi mereka merasakan udah kemarin besar-besarannya saat pemilu. Ini apalagi sih begitu. Jadi merasa mereka punya kurang antusiasme. Selain mereka merasa tidak kenal dengan calonnya. Itu alasan mereka tidak datang ke TPS dan menggunakan hak pilih? Atau ada beberapa yang alasan saya lain? temukan seperti itu. Termasuk juga misalnya di Banten ini, karena saya warga Banten, saya tanya beberapa anggota keluarga saya yang belakangan ternyata tidak menggunakan hak pilih dan menyesal, begitu ya. Kenapa tidak datang ke TPS? Kan udah pasti menang. Jadi ada pandangan melihat seperti hasil itu. survei, Melihat hasil hasil polling. survei, misalnya saya ini dugaan ya, ini analisis yang tidak akademik, tetapi berdasarkan interaksi. Ketika mengetahui misalnya Airin menang dan mereka pendukung, saya tanya kenapa tidak datang ke TPS untuk mendukung. Menang di survei maksudnya Karena ya? sudah menang di bukan mereka, oh ya betul, karena mereka sudah tahu Airin menang di Terlalu survei. positive thinking. Betul, dan merasa ya sudahlah, udah capek juga gitu kan. Kemarin pemilu hasil survei juga sudah sesuai harapan. Ya sudah merasa tidak urgent lagi untuk datang ke TPS. Yang menarik soal partisipasi warga, meskipun tingkat partisipasi untuk memilih itu turun ya, tapi partisipasi untuk turut memonitor pelaksanaan pemilu kan ada juga Pak Yan. Bahkan mereka tuh mengupload sendiri, entah itu video, entah itu foto, termasuk yang merepresentasikan kota kosong ya. Jadi apakah ada bisa terpotret itu kenaikan partisipasi mereka yang turut mengawasi jalannya pemilu kali ini, pilkada kali ini? Ya, kalau itu tetap berdenyut ya, tetap tinggi begitu. Salah satunya itu sebetulnya itu ada juga yang bagian dari strategi politik, yaitu dilakukan oleh relawannya Pramono Anung. Mereka bikin yang namanya Jaga Suara gitu. Dan itu kita cek itu ada di beberapa tempat itu. Bukannya semua paslon pasti punya tim itu Pak Yan? Iya, kalau itu dia lebih denyutnya lebih tinggi gitu. Dan termasuk ini, buku Hifah ya. jadi juga membuat sebetulnya serupa, di antara mereka itu saling cek recheck gitu ya, terkait dengan bagaimana surat suaranya itu terjaga begitu. Nah, yang menjadi titik pertanyaan selanjutnya kan bagaimana publik yang independen menyikapi ini gitu. Nah, kalau di pantauan medsos ini tidak setinggi waktu di 2024. Mungkin Mbak Titi bisa ini kasih pandangan lainnya di daratnya seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang sebetulnya pilkada serentak kita 2024 ini kondusif ya, bisa dikatakan begitu. Ini dari pantauannya, pantauan udara gitu. Tapi secara kualitas memang sepertinya itu menurun. Sepertinya menurun. Saya tandai di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat, yaitu di Jakarta, terus kedua di Jawa Tengah. Ini maksudnya kualitas partisipasi ya, dan keterlibatan publiknya begitu. Oke. Ya, kalau dulu itu akun real yang banyak bermain. Kalau sekarang influencer dan buzzer yang lebih dominan. Sampai saya tuh harus cek satu-satu mana yang benar-benar real atau suara-suara publik, karena basicnya medsos itu kan P2P, people to people harusnya gitu, bukannya terrepresentasi dari kekuatan A atau B, tidak begitu. Berarti kualitas dan kuantitas dong. Jadi gini, secara kualitas kita bisa bilang itu menurun. Ukurannya apa? Yaitu keterlibatan publik di medsos itu terrepresentasi hanya pada influencer dan buzzer, gitu. Mereka yang menginisiasi. Makanya ingat waktu di debat kemarin kan KPU kan buka tuh suara publik kan, gitu. Di medsos biasa-biasa aja, gitu. Harusnya kan di medsos kan keluar itu. Kami daerah kami butuhnya ini, tolong Pak banjir misalkan dan sebagainya. Itu bisa dikatakan nggak ada. Nah ini yang menjadi harusnya kita harus teliti lebih lanjut gitu. Kenapa publik seolah-olah tidak menganggap itu sebagai tempat curhatnya begitu? Tidak di media sosial, tapi kalau kita lihat di komen-komen YouTube pada saat live itu terlihat ya kalau itu buzzer. Komennya itu sama persis, username-nya sama persis. Kalau itu ya. Oke, nanti kita akan bahas karena lebih lanjut. yang menyimak debat kan rata-rata orang yang peduli. Yang peduli. Gitu. Oke, yang diharapkan sebenarnya bisa dapat penajaman visi dan misi serta program kerja ya, tapi ternyata mungkin itu belum secara maksimal menjangkau seluruh pemilih sehingga tingkat partisipasinya menurun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.